Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Oktolo dari kelompok 2 tutorial atau skill lab. Dalam blog keluhan terkait penyakit kardiovaskular. Dalam video ini saya akan menjelaskan secara sederhana kemampuan saya mengenai EKG. Jadi dalam EKG itu kita akan membaca mengenai gelombang-gelombang seperti ini. Nah, beberapa di gelombangnya itu ada di antaranya itu gelombang P, QRS, dan ST. Nah, jadi pertama itu ada gelombang P. Gelombang P itu adalah gelombang di mana terjadinya depolarisasi dari atrium, di mana atrium itu bakal berkontraksi. Nah, tapi setelah itu dia nanti akan ke kompleks QRS. Tapi situ tuh ada jeda, namanya itu interval PR. Interval PR. Nah, interval PR itu tuh jeda, jadi ada nodus namanya nodus SA dan AV. SA itu sinou atrial, AV itu atrioventrikular. Jadi interval PR ini adalah jeda yang dibutuhkan ya darah itu terpompa dan pesan listrik atau impulsnya itu terantar ke ventricle. Lalu nanti di situ ada kompleks QRS. Nah, kompleks QRS itu dia adalah kontraksi dari ventricle atau depolarisasi ventricle. Di dalam kompleks QRS ini katanya juga terdapat repolarisasi atrium, cuma karena sumber listriknya lebih rendah jadi dia tidak terlalu terlihat. Nanti setelah itu ada ST segmen ini. Nah, ST segmen itu nanti dia itu fase awal dari repolarisasi ventricle, nanti diakhiri oleh garis T. Jadi dia itu si repolarisasi ventricle. Nah, di sini saya ada contoh normal. Jadi untuk menentukan normal itu pertama kita harus cek identitas dulu. Bukan normal, identitas. Jadi kita harus periksa. Tapi sebenarnya di foto ini tidak ada identitas, namun kita anggap saja ada. Yang pertama kita periksa itu adalah frekuensi atau frekuensinya dulu. Jadi frekuensi itu 300 dibagi jumlah kotak besar. Di sini fotonya itu ada sekitar, kita ambil contohnya ini 1 2 3 4 5. Berarti ada sekitar 5 kotak besar. Berarti kita bagi 300 bagi 5, berarti 0, 30 bagi 5, 6. Nah, meskipun agak rendah berarti dia masih normal ya, karena normalnya itu adalah 60 sampai 100. Lalu setelah itu kita cek irama. Sebenarnya irama ini tuh kita lebih ke melihat nih, ada kompleks, ada huruf P yang kecil di sini, lalu ada QRS. Nah, jadi umumnya jeda antara P dan QRS ini tuh dia tuh kayak dikit banget gitu, kayak nempel. Nah, nanti selain itu kita juga memperhatikan sadapan atau lead 2. Nah, di sini lead 2. Apa sih yang kita cari lead 2 itu adalah positifnya. Kenapa kita cari positifnya? Karena itu adalah tanda biasanya tuh dia normal. Selain itu kita juga periksa tadi yang 60 sampai 100 tadi. Karena dia normal di sekitar 60, berarti dia tergolong normal. Setelah itu kita cek dari aksis QRS. Nah, QRS ya kita ambil dari lead 2 lagi atau sadapan 2. Nah, QRS itu umumnya itu adalah dia itu umumnya harus dalam artian dua-duanya positif, baik dari lead bukan lead 1, lead 2 dan AVF. AVF mana AVF nih, harus dua-duanya positif. Kenapa? Kalau misalnya salah satunya dalam artian misal lead satunya doang yang positif, berarti terjadi deviasi ke kiri. Dalam artian kalau cuma lead 1 berarti AVF-nya nggak positifnya turun. Tapi kalau misalnya AVF-nya naik tapi lead satunya turun, berarti dia terjadi deviasi ke kanan. Nah, itu apa? Nanti akan kita periksa di lainnya. Setelah kita lihat dari kompleks QRS itu, kita sebenarnya bisa ngelihat gelombang aksis, bukan kompleks aksis QRS, kita melihat gelombang P. Gelombang P ini tuh umumnya tuh dia kecil banget, dalam artian kayak jarang banget membalap dari si kompleks QRS. Nah, habis itu nanti kita itu bakal memeriksa dari gelombang interval PR-nya lagi. Tadi kan sempat saya bilang ya, P, QRS, dan dari P ke R. Umumnya itu juga kecil juga sebenarnya, karena yang paling menonjol dari interval PR itu tuh adalah dari kecilnya seperti.
Nah, karena tadi yang saya maksud aksis QRS, baru sekarang kita ke kompleks QRS-nya sendiri. Kompleks QRS itu seharusnya 3 atau 4 kotak kecil aja, cuma karena di gambar sini tidak terlalu terlihat, ya tidak terlalu terlihat, jadi kita asumsikan pasti udah 3 QRS ya. Jadi kalau kita ngecek kompleks QRS itu, tadi kita pertimbangkan yang deviasi tadi, karena kalau misalnya aksisnya menyimpang, ya berarti di sini juga ngaruh, berarti deviasi Q-nya itu tidak normal, kompleks QRS-nya tidak normal karena tadi ada deviasi kan, kita lihat dari lid 1 dan VF. Selain itu kita juga lihat tinggi dari Q-nya, jadi kan nih P QRS. Nah, Q-nya itu nggak boleh setinggi dari R-nya itu, dalam artian kayak sepertiganya itu nggak boleh, karena kalau misalnya sepertiga berarti itu ada Q patologis. Habis itu nanti ada namanya itu isoelektrik, itu pendek banget, itu adalah bahasanya itu dimana bahasanya itu depolarisasi dari partikel sudah selesai dan awal mula, jadi umumnya dia itu tidak terjadi apa-apa atau lurus lah bahasanya isoelektrik. Emang beberapa kasus dia juga depresi, cuma umumnya dia itu bahasanya isoelektrik atau datar. Nah, setelah itu kita mengecek gelombang T-nya. Apa sih kita cek dari gelombang T itu? Ya, kita lihat tingginya lagi. Biasanya sebenarnya kalau kita melihat itu gelombang-gelombang itu tidak boleh lebih tinggi dari QRS, berarti T-nya tergolong normal. Nah, setelah dari sini, ini adalah contoh dari contoh normalnya. Nanti kita akan membahas beberapa kasus lain, mungkin dari tadi dan lain sebagainya. Saya izin untuk ganti kertasnya dahulu. Oke, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf atas instruksinya. Di sini kita punya contoh dari takikardi ventricle. Nah, kalau takikardi ventricle ini tuh kita mulai sebenarnya 10 step tadi kita bisa lakukan kembali, cuma di sini sudah cukup jelas. Jadi kita mau jadi yang cukup halus saja. Takikardi itu berarti dia di atas dari 100. Kita bisa lihat dari yang pertama itu irama atau frekuensinya. Kalau tadi kita nemu kalau misalnya dia itu bahasanya 300 ya, dibagi 300 ada 5 kotak, ini kita bisa lihat kalau dia itu cuma satu kotak doang atau bahkan paling mentok 2 kotak. Berarti 300 dibagi 2 150 atau 300. Berarti itu sangat kencang ya, di atas normal. Berarti heart rate-nya itu sangat tinggi. Selain itu kalau untuk irama, meskipun agak terlihat kacau ya, bisa terlihat agak kacau, kita misalnya kalau bahasanya itu QP, setelah P itu masih ada QRS, cuma karena tadi takikardi di ventricle, QRS nya itu lebar banget dan pattern kayak kacau banget nih, naiknya sangat curam, lebarnya sangat pattern. Nah, bahasanya itu juga kita nggak tahu nih gelombang P nya yang mana, karena bahasanya tadi meskipun ada PQRS tapi kita nggak tahu P nya yang mana nih, apakah ini P, apakah ini P, jadi kita agak kesulitan menentukan P nya. Itu adalah pertimbangan kenapa kita menganggap ini sebagai takikardi ventricle. Selain itu kita bisa lihat ya tadi QRS nya berantakan, jadi atas pertimbangan tadi HR nya sangat cepat yaitu 150-an, QRS nya lebar tapi iramanya masih regular, masih PQRS, meskipun P nya tidak dapat diperiksa atau dipertimbangkan, maka kita dapat mengasumsinya adalah takikardi ventricle. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut sekarang ke sinus infra anterior disertai bradikali sinus, atau kita mulai bradikali sinusnya aja. Kita mulai dari irama atau frekuensi tadi. Kalau kita bisa di sini itu jaraknya itu malah lebih jauh ya dari tadi itu. Ini sekitar 1 2 3 4 5 6 6. Berarti 300 bagi 6 50 ya, di bawah 60 atau kurang. Nah, berarti dia itu iramanya itu di bawah atau bradikadi sinus. Nah, habis itu
kalau kita bisa lihat di sini gelombang P-nya itu kayak berbarengan naiknya gitu loh. Dimana kalau contoh normal, sebentar ya, contoh normal sini kita bisa lihat kalau P-nya itu ada jeda sebelum naik. Nah, kalau di sini itu dia langsung kayak naik langsung QRS. Nah, itu tuh abnormal. Itulah kenapa pertimbangan kita juga menunjukkan ini sinus bradikardi. Lalu ada infark. Infark miokard itu terbagi ada STEMI dan non STEMI, yaitu ST elevation miokard infark dan non ST elevation. Nah, di sini itu kalau kita disadapan V1 dan V4, kita bisa melihat kalau segmen P-nya itu naik banget. Padahal ini tadi sudah kita bilang ya, QRS itu dia yang paling tinggi, namun di sini tuh malah terjadi bahasanya itu elevasi. Nah, ini tuh adalah Q patologis. Selain itu tadi sempat saya bilang ya Q patologis. Nah, sini kan ada QRS nih. Kita bisa lihat kalau Q-nya itu hampir sepertiga, lebih sepertiga dari R-nya. Itu tuh udah Q patologis, dimana harusnya itu Q-nya itu sangat sedikit, turun sedikit, naik, baru nanti itu S. Nah, tapi karena ada elevasi karena Q-nya sepertiga ditambah elevasi dari S, berarti dia ini tergolong sebagai ST elevation atau bagian dari infark miokard tadi itu. Jadi kita bisa simpulkan kalau gambar ini adalah bradykardisinus yang disertai dengan infark anterior. Terima kasih, maaf saya motong videonya dari hujan tadi. Di sini kita ada sinus takikardia infark anterior. Tadi kita sempat menyinggung takikardia di mana frekuensinya lebih dari 100. Dari sini kita bisa lihat kalau jarak dari antara R ke R lainnya itu, jarak dari R ke R lainnya itu dia kurang dari 5 kotak, karena 100 bagi 300 bagi 5 60 ya. Normal karena di sini itu dia cuma 2 paling mentok ya, bahkan 1. Berarti 300 dibagi 2 dibagi 1 itu 300 dibagi 150. Berarti dia itu bahasanya takikadi akan lebih dari 100 ya, 150 lebih tinggi daripada 100. Habis itu kita lihat pada lead 2 nya. Kalau kita bisa lihat lead 2 nya itu PQRS-nya itu kayak saling balapan gitu, atau P-nya itu mendahului QRS-nya. Nah, jadi dia itu bahasanya itu mendapatkan, bahasanya itu artinya gangguan ya, bahasanya artinya. Jadi itu tuh kita masukkannya itu ke sinus takikardi, beda sama tadi yang takikardi ventricle ya. Ada tadi saya sempat menyinggung sinus bradikardi. Nah, kurang lebih kayak gini, karena P dan QRS nya itu saling balapan, atau bahasanya itu tidak teratur lah, bahasanya teratur cuma P nya itu bisa P nya itu bahasanya itu gimana ya, bahasanya itu mendahului QRS. Bahasanya gimana ya, emang sih P itu QRS, tapi bahasanya itu P-nya tuh nggak sejauh itu loh bahasanya. Ya intinya gitu. Nah, kalau tadi ini juga infark anterior, berarti kita juga melihat di sedapan 1 dan sedapan 4-nya. Jadi kita bisa lihat dia kalau terjadi bahasanya itu elevasi dari segmen ST ya, tadi itu STEMI. ST elevation myocard infarct. Nah, jadi sini itu kita bisa simpulkan kalau dari pemeriksaan ini adalah sinus takikardi yang disertai dengan infark anterior atau kebalikannya. Saya ganti foto dulu. Oke, terima kasih. Mana penggarisnya? Di sini ini kita ada foto infark anterior. Nah, kalau tadi itu dia disertai dengan bahasanya itu sinus takikardi atau takikardi ventricle atau sinus bradikardi. Di sini itu pure infark anterior. Kenapa? Kita cek dulu dari iramanya atau frekuensinya. Ini R ke R 1 2 3 4 kotak besar, berarti spidol mana spidol. Berarti dia 300 kita bagi 4 berarti masih sekitar 75. Nah, 75 kan berarti masih dalam kisaran 60 sampai 100, berarti dia tergolong masih normal.
Nah, jadi kita bisa sampaikan kalau di sini itu tidak ada bahasanya itu bradikardia takikardina. Nah, ini kenapa di sini dibilangnya infark anterior? Kita cek lagi V1. Nah, V4-nya di sini kita bisa lihat ya kalau segmen ST-nya itu jadi elevasi. Jadi sebenarnya itu saya tak mau izin maaf juga. Bukan berarti ST itu lebih tinggi dari QRS-nya. Namun seperti yang saya sempat bilang tadi itu bahasanya itu lebih ke isoelektrik atau depresi. Jadi di sini kita bisa lihat turun. Nah, di sini tuh malah naik gitu loh. Jadi harusnya itu tidak terjadi. Karena pada seharusnya nih naik juga segmen ST-nya. Jadi bahasanya itu harusnya tuh isoelektrik karena itu jeda. Jadi sebenarnya kalau dibilang tinggi dari QRS juga salah. Mungkin bahasa saya kurang bagus tadi sebelumnya, cuma mungkin lebih tepatnya itu dibilang kalau dia itu dari elevasi saja itu sudah salah, tidak harus setinggi QRS. Namun ya elevasi itu sudah termasuk ke dalam sebuah kesalahan. Jadi kan di sini kita bisa lihat X ini tadi elevasi, berarti kita bisa simpulkan kalau ini adalah infark anterior. Makasih, saya izin mengganti foto lagi. Oke, kita lanjut. Nah, tadi sekarang kita membahas tentang PVC, yaitu premature ventricular contraction. Nah, premature ventricular contraction itu sesuai namanya, berarti ventricle itu berkontraksi secara prematur atau berdahulu. Nah, Bigemini itu polanya. Ya, maksud dari pola Bigemini itu artinya ini PQRS normal, lalu disertai nanti itu, sorry pulpen saya jatuh. Nah, jadi kalau nanti disertai oleh gelombang yang si PVC tadi. Nah, tadi kan sempat saya singgung ya di awal-awal kalau ada gelombang itu PQRS. P itu depolarisasi atrium, berarti kontraksi atrium. QRS itu kontraksi dari ventricle. Jadi normalnya P QRS. Namun di sini kita bisa lihat ya. Di sini itu lihat nih, P-nya tuh tidak ada. Sedangkan di sini ada P QRS. Hilang. Lalu muncul lagi P QRS, hilang. Jadi itulah yang dimaksud dengan pola Bigemini tuh. Jadi tidak selamanya P-nya tuh hilang, tapi ada muncul satu denyut normal disertai lagi oleh yang tidak ada P-nya tadi. Makanya dibilang prematur. Jadi harusnya dia depolarisasi atrium dulu, dia malah dibalap oleh depolarisasi ventricle. Jadinya apa? QRS-nya nongol, astagfirullahaladzim, maaf, QRS-nya muncul dahulu, tapi si P-nya tidak terbalap. Nah, itu yang saya dimaksud dengan PVC, yaitu premature ventricular contraction. Bigemini itu adalah polanya. Baik, izin lanjut. Di sini kita ada infark anterior akut. Nah, karena di sini kita udah cukup tahu ya polanya tadi, infark itu adalah elevasi dari segmen ST. Kita bisa fokus ke V1 dengan V4-nya dan bisa kita lihat ya ST-nya ada elevasi, harusnya tidak ada. Harusnya isoelektrik, yaitu tidak terjadi aktivitas listrik, datar tapi tidak datar dramatis flatline atau meninggal dunia, namun tidak terjadi apa-apa, dan dalam beberapa kasus masih dibolehkan depresi dalam matian, yaitu dia turun. Nah, kenapa di sini dia bilang akut? Karena gelombang T-nya itu dia itu lebih apa ya bahasanya tuh, lebih tinggi. Jadi bisa menandakan kalau pasnya tuh hiperakut. Jadi bahasanya itu dia tuh kayak kejadian akut gitu. Kalau yang tadi itu beberapa anti-infeksi tapi juga disertai oleh mungkin myocard infarct, tapi di sini kita lebih fokus ke infark anterior akut. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke kasus IRBB, dan sekarang infark lagi, tapi di sini dia masih dia sekarang inferior ya, RBB infark inferior. Sorry. Nah, apa sih RBB itu? RBB itu adalah right bundle branch block. Jadi ada dua nodus ya, tadi sempat saya singgung, yaitu SA dan AV. Nah, jadi mereka itu dalam artian ada jeda, ada polanya juga. Nah, right bundle branch block itu berarti cabang kanannya itu terblok. Bagaimana kita tahu kalau terblok? Itu adalah bahasanya nih, kita lihat dari lead 2. Di sini kita bisa kalau QRS-nya itu patologis atau melebar. Dan artian berarti dia itu perlu waktu tambahan atau terblok. Jadi makanya kompleks QRS-nya lebih
bahasanya itu lebih panjang atau lebih lebar dari normalnya. Karena seperti yang kita tahu kompleks QRS sangat cepat, singkat banget, 0,12 detik kalau nggak salah. Berarti karena ini sudah lebar di lead 2, berarti ini ada kelainan. Nah itu tadi di dalam kasus disertai kalau ini karena infark inferior. Kenapa bisa begitu? Kalau kita lihat pada AVF-nya, di sini kita bisa melihat lagi-lagi yaitu elevasi dari ST. Jadi kalau kita menghadapi kasus infark ini kita bisa fokus ke elevasinya. Jadi dari sini kita bisa simpulkan dari bahasanya itu si RBB right bundle branch block disertai dengan infark tadi ya, soalnya infark inferior tidak bisa fokus ke AVF-nya. Dari AVF kita tahu bahwa sini terjadi tadi itu namanya ST elevation. Nah sebenarnya kalau dalam keluhan ini kita sudah tahu, tapi kalau misalnya kita ingin melakukan 10 langkah tadi, identitas, irama, kita bisa lakukan dari awal. Tapi kalau sudah diketahui kasusnya, kita bisa langsung menjelaskan banyak. Kita lanjut foto lain sebentar. Oke, saya sudah kembali, mohon maaf. Jadi sini kita ada kasus yaitu namanya AV block atau di sini itu adalah konflik AV block. Nah di sini kalau kita bisa lihat bahasanya itu PQRS itu bahkan hilang. Kenapa bisa hilang begitu? Karena tadi ya AV tadi SA ke AV yang nggak ada, berarti bahasanya gelombang P nya masih terlihat kecil sekali ya, tapi QRS nya hampir tidak ada, bahkan tidak ada datar ya. Kenapa bisa demikian? Karena bahasanya itu tadi blok daripada AV-nya. Jadi kalaupun ada P dari QRS-nya itu tidak, bahasanya itu ada hubungan tetap. P-nya itu masih muncul karena P itu dari sindrom atrial SA ke AV, tapi QRS-nya itu tidak muncul nih. P tidak ada QRS, bahkan telat. Jadi bisa nih katanya lagi itu P telat, P telat. Jadi bahasanya itu QRS-nya itu tidak muncul atau bahkan telat. Jadi makanya kita bisa ngasihnya kalau di sini tuh dia ada gangguan dari AV blocknya tadi. Kita juga sebenarnya bisa menghitung frekuensinya karena ya jauh sekali ini tidak terlihat bahasanya itu elevasi atau apa QRS. Karena di sini tidak seperti kasus lainnya. Kalau takikardi tadi iramanya masih terlihat PQRS, bradikardi juga PQRS, cuma frekuensinya mungkin berbeda. Takikardi dia di atas 100, bradikardi di bawah 60. Di sini QRS-nya serta merta hilang karena ya tadi. Jadi fenomena AV block di mana AV yang harusnya mengantarkan listrik ke seluruh ventrikel, atrium ventrikular, atrium tidak terpengaruh. Kenapa P-nya masih ada? Karena dia dari SA itu untuk atrium, dan karena SA-nya tidak blok, di sini akan dibilangnya AV block. Jadi makanya dia masih terdapat di sini muncul beberapa P, tapi QRS-nya tidak muncul, tidak teratur, tidak dapat mengikuti karena tadi blok. Kalau di sini kasusnya adalah komplit AV block, berarti ya tadi nih datar, cuma P doang. Oke, sekarang kita kembali. Di sini ada sebuah kasus yang cukup panjang yaitu hipertrofi baik ventrikel kiri dan atrium kiri, lalu disertai infark anterior kembali dan iskemi anterolateral. Kenapa di sini dibilang mohon maaf tadi sebelumnya saya bersin. Kenapa di sini bisa dibilang kalau dia itu bahasanya itu adalah hipertrofi ventrikel kiri? Karena bisa kita lihat ya pada sadapan V5 dan V6 nya itu gelombang P nya itu lebar banget gitu loh, mulai dari QRS nya. Jadi kita bisa asumsi kalau itu adalah ventrikel kiri. Tadi saya sempat menyinggung di bagian normal tadi itu, kalau misalnya terjadi abnormalitas pada QRS itu menandakan hipertrofi. Dalam sini itu adalah hipertrofi dari ventrikel kiri, karena ya QRS lagi-lagi seperti yang saya bilang di AV block tadi, dia terkaitnya dengan AV. Jadi QRS terkait dengan AV, maka yang hipertrofi adalah ventrikel kiri. Kenapa ventrikel kiri? Karena ya tadi saya sempat bilang ya terkait aksis tadi ya. Kalau misalnya dia positif di lead 1, dia itu deviasi kanan ke kiri itu ya gitu. Nah di sini tuh karena dia bahasanya itu
tinggi pada selama QRS-nya itu, berarti dia itu positif, berarti dia pada hipertrofi ventrikel kiri. Nah, karena di sini dibilang juga hipertrofi atrium kanan, kita bisa cek gelombang P pada lead 2. Nah, di sini kita bisa kalau P-nya itu naiknya tinggi banget ya. Harusnya itu kecil sih, bahasanya itu seberapa kotak kecil gitu, tapi nggak setinggi ini harusnya. Nah, di sini kita bisa simpulkan juga jadi hipertrofi atrium kanan. Nah, selain itu kita kembali dengan orang yang kita cukup kenal yaitu infark anterior ya. Infark anterior lagi-lagi kita lihat lead 4 dan lead 6. Kita lihat bahwa terjadi elevasi di bagian ST-nya. Jadi V1 V4. Jadi kita bisa lihat ya kalau misalnya di sini terjadi infark, yaitu lagi-lagi elevasi pada bagian ST. Jadi mana seharusnya dia isoelektrik, yaitu dia awal dari repolarisasi ventrikel tapi malah terjadi elevasi atau kenaikan. Nah, di sini tuh kalau kita lihat juga ada iskemi anterolateral. Dari mana kita tahu iskemi anterolateral itu? Kita lebih ke lihat ke AVL-nya di AVL. Kalau tadi sebelumnya kita fokus pada V1 dan V4 untuk si infarknya, kita sekarang ke AVL. Kalau di AVL ini yang kita cari itu ya tadi lagi-lagi segmen ST-nya. Karena tapi kalau di sini tuh bukan kenaikan yang kita cari tapi perubahan. Jadi ini naik PQRS turun. Nah, ST-nya tuh DPS-nya tuh terlalu bawah, SAM itu T-nya juga biasanya itu dari perubahan gitu. Nah, di situ kita bisa simpulkan dari iskemi anterolateral. Baik, kita lanjut ke kasus berikutnya yaitu WPW syndrome, lalu disertai dengan right bundle branch block, lalu disertai infark miokard lama atau old myocard infarct. Apa sih WPW syndrome itu? WP syndrome itu atau Wolff Parkinson White, yaitu Parkinson gitu. Jadi di sini itu dia kelainan di mana terjadi kelainan bawaan di mana terjadi sumber listrik tambahan. Jadi bahasanya itu kalau normalnya tadi SAV mungkin ada sumber listrik tambahan. Jadi kesannya itu mengganggu listriknya itu. Di sini ada yang dilingkari beberapa. Nah, itu tuh yang dimaksud. Jadi kepada kayak gini interval PR-nya itu pendek banget. Kenapa? Karena bahasanya itu listrik tambahan tadi itu. Jadi harusnya itu kembali berdua bekerja secara harmonis, tiba-tiba disertai oleh si WPW atau Wolff Parkinson tadi. Nah, Wolff Parkinson ini disertai dengan delta wave ini, yang bulat-bulat ini yang sudah dalam foto, itu menyebabkan bahasanya itu PR-nya menendek. Habis itu kompleks QRS-nya juga agak sedikit melebar ya. Melebar. Jadi kita bisa simpulkan kalau di sini ada sumber listrik tambahan atau ya si Wolff Parkinson syndrome. Lalu kita ada juga tadi ya sempat dengan right bundle branch block. Nah, right bundle branch itu tuh bahasanya itu tadi ya bisa kita bilang ya pelebaran juga. Jadi selain dia disertai oleh bahasanya itu gelombang listrik tambahan dari si Wolff Parkinson, QRS-nya itu juga melebar. Pelebaran dari itu lebih ke right bundle block. Nah, karena itu jadi bahasanya itu mungkin Wolff Parkinson juga menyebabkan pelebaran, maka di sini juga melebar, tapi bisa juga pelebaran itu murni disebabkan oleh right bundle branch block. Nah, sudah. Lalu di sini kita yang terakhir itu adalah old myocard infarct. Nah, berarti kita lagi-lagi melihat karena di sini itu old myocard infarct itu maksudnya apa? Berarti bahasanya itu daripada ST elevasi, nah itu masalah. Jadi dia itu lebih ke gelombang Q patologisnya. Jadi dimana tadi Q patologis sempat saya bilang yaitu adalah ketika panjang Q-nya itu sepertiga dari L. Ini kita bisa lihat ya sepertiga. Jadi bahasanya itu kenapa bisa dibilang begitu? Karena ya itu myocard infarct. Sekian dari saya mengenai penjelasan EKG. Maaf kalau gambar tidak terlalu jelas dan saya banyak salah. Mohon maaf atas segala kekurangan saya, Dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.